Halo Ali. Aduh, emang pemahaman Islam surga itu apa? Surga tempat dong. Kalau di Kristen Sebentar, apa? sebentar ya. Ya, kita lihat aja nanti loh. Kan janji caleg jadinya. Kita lihat aja nanti gitu. Ngapain lu jualan nanti-nanti? Gimana sih James ini? Halo, Halo. belum ya. Udah masuk? Tes. Suara gua nggak kedengeran? Halo, tes. Bisa? Masuk, Bisa. masuk ada. Oh ya, oke. Gimana? Emang surga itu apa di Islam? Surga itu tempat kalau di Islam. Iya, Yang tempatnya alamnya beda siapa? sama alam dunia. Ya, betul. Sama di Alkitab juga. Jadi Oke. surga itu adalah tempat yang tidak terhampiri. Itu hanya Allah aja yang duduk di sana. Tidak ada manusia bisa duduk di sana. Iya. Lah, orang Kristen kalau meninggal? Orang Kristen kalau meninggal, surganya orang Kristen itu ternyata ada di bumi. Yang bumi baru ya. Yerusalem baru dan bumi yang baru. Ini yang Kristen yang ini toh. Yang kalian ngambil ya ini ya apa ini masih minoritas konsep yang ini, Bre. Masih minoritas Ya, ini. iya sih memang. Tetapi surga itu ya tempat yang tidak terhampiri, itu tempat tahta Allah yang bertata di sana gitu. Yaitu Iya. masalah surga kan masih rahasia kan. Kamu dan saya atau apapun belum ada yang sampai ke sana. Kalau kamu bilang tadi siapa? Nabi siapa? Saya sih nggak Muhammad. percaya ya buktinya gitu. Ya, Itu buktinya memang ada di kan mana? itu Ada dari dalil ya? testimoni dong. Testimoni siapa? Ya kalau kalian Yesus, kalau kami Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad pernah naik ke surga gitu maksudnya? Pernah waktu Isra Mi'raj. Oh gitu, pas Isra Mi'raj ya? Iya. Saya baca Isra Mi'raj di Sirah Nabawiyah. Ternyata itu Nabimu tuh lagi tidur loh di Surah Nabawiyah. Betul. Posisi lagi Jadi, tidur, jiwanya yang naik ke atas. Oh, Ada yang jiwanya begitu, naik. Ada yang sebadan-badan. Gitu. Jadi mimpi Tapi dong ya? peristiwanya benar-benar terjadi. Rohnya yang naik. Iya. Beneran gitu? Iya. Ada yang begitu, ada yang sejasad-jasadnya. Tapi semua ulama sepakat Isra Mi'raj itu terjadi. Oh gitu. Gini, tapi menurut Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad itu lagi tidur di rumah janda loh itu. Di halaman 300-an itu. Iya. Di janda Ummu Hani kalau nggak salah. Ummu Hani kan. Iya. Padahal Nah, dia masih suaminya, dihitung-hitung masih suaminya Aisyah loh ya. Suaminya Khadijah, sorry. Suaminya yang pertama itu siapa? Istri yang pertama Khadijah itu. Itu sirah yang apa yang lu bawakan itu yang Sirah bilang Ummu Nabawiyah. Hani. Iya, itu sama kayak Matius, Markus, Lukas, Yohanes, satu periwayatnya. Sedangkan periwayat-periwayat yang lain itu nggak membawakan ada di Ummu Hani, nggak begitu. Iya, tapi kan itu katanya ada hadis Ummu Hani gitu ya. Ada hadisnya atau gimana? Iya kan, ada kan? Cuma satu. Katanya sih. Cuma satu. Iya, tapi kan kalau sudah jadi sirah gitu ya, jadi sirah Nabawiyah ya gimana ya ceritanya begitu gitu. Loh, bukan, dalam Islam itu kita fair, yang doif maupun yang sohih itu dimasukkan supaya apa? Supaya tahu mana yang doif, yang lemah, mana yang sohih, yang diperkuat gitu loh. Sirah Nabawiyah kok ada doif enggak doif sih? Ada, misalnya kita ambil contoh Sirah Nabawiyah Al-Bidayah wa Nihayah gitu, Ibnu Katsir, imamnya para mufasir kan gitu. Nah, kalau Ibnu Katsir itu yang apa? Dari yang sohih, Gharib Jidan gitu kan, sampai yang doif itu dimasukin semua gitu. Iya, supaya orang-orang tahu mana riwayat yang paling layak untuk diambil. Kalau di Islam gitu, Bre. Kita iya betul. Kita kalau di kita ini bagusnya Ali. Kita nggak ada apokrifa, nggak ada yang disembunyikan. Oh, nggak ada apokrifa, tetapi ada apokrifa kalau kita. Tetapi kita ada doif tapi nggak ada apokrifa. Betul. Tetapi ada kitab apokrifa, justru ada ayat yang dikutip loh dan jadi ayat di Quran gitu. Nah iya, karena kalau disembunyikan artinya kebenaran gitu. dong. Oh gitu. Injil Barnabas ada yang dikutip itu yang katanya siapa Miriam ya kalau di tempatmu yang kesakitan di pohon kurma itu Maria itu dari kalau Miriam saudaranya Injil Barnabas loh ya.
Maryam Iya, apa? Oh, Maryam. Oke, oke. Maria. Yang katanya kesakitan di di pohon kurma itu katanya sih melahirkan, tapi nggak disebut melahirkan juga di situ, cuma kesakitan gitu. Nah, Cuma orang-orang berimajinasi bahwa itu dilahirkan, nah, ini melahirkan Ali. di pohon kurma gitu kan? Ya, kalau misalnya di Apokrifa ada yang seperti itu, kenapa disembunyikan? Oh, nggak disembunyikan. Jadi Kan Apokrifa apa artinya? iya gini, Selamat datang di apokrifa kebenaran. itu ya belum kebenaran juga ya. Kebenaran itu Kenapa kan disembunyikan? kalau dikonfirmasi ternyata tidak sama kesamaannya gitu ya. Kan perlu Ya kalau ini nggak sama, ya ada maksudnya kalau nggak sama kenapa disembunyikan gitu loh? tidak disembunyikan, dianggap Apokrifa tidak artinya diakui disembunyikan, gitu. Ali. Iya, tidak Nah diakui aja gitu. kalau nggak diakui ya bilang aja misalnya agramatoi itu, misalnya illiterate gitu kan, atau apa sih bahasanya palsu? Iya, Duh lupa gua Yunaninya. iya begini ya. Jangan apokrifa gitu. Apokrifa kan itu kan bahasa Indonesia, Ini. bahasa Inggrisnya. Kalau Yunaninya itu apokripus kan gitu. Kenapa Kamu tahu disembunyikan? nggak Injil Barnabas itu ada di tahun berapa? Di abad keberapa? Ditulisnya di abad keberapa dan siapa penulisnya? Tahu nggak? Gua Iya, tahu. makanya itu kan jauh setelah ini. Jadi udah ya aneh aja kalau itu mau diakui terus tiba-tiba malah Loh, ada yang mengakuinya. maksud gua gini, Bre. Ini kita bicara Barnabas, benar-benar Barnabas ya, yang ada di Museum Nagmadi, Turki ya, yang dia dari perkamennya kulit binatang ya. Kalau kita bicara itu abad kelima, dia setara sama Kodek Brezae, gitu loh. Jadi lu bilang ini nggak cocok itu di mana? Gitu. Sedangkan kodek kalian Ya, itu gini ya. abad keempat sama abad kelima gitu loh, yang paling tua nih. Ya gini, misalnya ada orang bercerita nih, ada dua orang bercerita kan, yang namanya kitab suci orang Kristen ini itu berdasarkan cerita orang terdekatnya, ditulis oleh Oke. murid-muridnya dari rasul-rasul ya, ditulis jadi saling berkesaksian begitu. Makanya Injil sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas itu saling menceritakan, dan itu seringnya di situ diceritakan kemanusiaan Yesus gitu di situ ya, sebagai anak manusia lah. Dan Yohanes itu juga disebut Injil juga, dia menceritakan tentang anak Allah, keilahian Yesus banyak diceritakan di situ, bagaimana Yesus, keilahian Yesus lah di situ. Jadi saling menceritakan. Jadi ketika ada muridnya yang bernama katakanlah Barnabas ya, katakanlah kalau itu memang dari namanya kan Barnabas, atau memang benar itu muridnya tetapi ternyata bukan muridnya juga kali ya, atau gimana, tapi dianggap Agripa gitu. Kalau ceritanya tidak sinkron, ya tidak bisa masuk gitu. Yaitu ada kodekisasinya atau bagaimana juga, itu prosesnya pokoknya jadi nggak sinkron ya nggak dimasukkan gitu. Jadi kalau di tempat Anda juga kan ada, oh nggak sinkron nih ceritanya, ada yang jadi masuknya di doif, bukan hadis, disembunyikan. ya. Kalau di kami di hadis doif, bukan Iya, hadis yang disembunyikan. Tidak disembunyikan, mana bisa sih hal-hal seperti itu Apokrifa. disembunyikan? Iya. Tapi kan Anda tahunya apokrifa, tiba-tiba ada gitu Injil Barnabas, bagaimana disembunyikan? Orang kan bebas menulis apapun, nggak ada yang bisa. Ini bisa kan kenapa disebut menyembunyikan. apokrifa? Ini kan bapak-bapak gereja nih, mereka tuh punya itu kitab, tapi mereka nggak ajarkan. Mereka simpan itu di tempat khusus, di slot khusus, di rak-rak perpus. Itulah kenapa disebut apokripus. Iya. Gimana? Kalau tidak sesuai dengan cerita-cerita yang ceritanya tidak sesuai dengan yang lain-lainnya, ya kenapa Ya, mau balik lagi kenapa mau disembunyikan? Kalau nggak menimbulkan sesuai kenapa disembunyikan? mau menimbulkan ini kontradiksi di kitab ini? Tapi gini Ali, kita balik dulu sedikit ya soal yang sembunyikan. Ini kata Ali kan kanonik itu semuanya saling melengkapi satu sama lain. Sinoptik. Gitu kan. Sinoptik ya, yang sinoptik. Nah, terus kenapa kalau misalnya saling melengkapkan ada 7 kontradiksi perkataan terakhir Yesus? Kontradiksinya bagaimana? Ada yang ngomong sudah selesai. Ada yang ngomong, Bapak aku menyerahkan nyawamu gitu. Ada lagi yang ngomong Eli Eli lama sabaktani gitu. Ya, yang benar yang mana? Kontradiksinya di mana? Masalah Ya kalau kan masalah orang mati ini, kan satu kalimat Iya. ya, satu kalimat ya itu. Gini, Misalnya gue meninggal nih, gue bilang la ilaha illallah. Gak mungkin kan orang lain, si Kores meninggal bilang saya mau makan bakso gitu. Itu udah beda. Gini, kalau kita ya menghadapi suatu kejadian atau fenomena, beberapa berkumpul di situ,
Orang ceritanya bisa berbeda-beda nggak dari sudut yang dia alami sama mungkin dia lagi cerita bagaimana, itu punya pengalaman pribadinya masing-masing. Cara menceritakannya nggak bisa sama persis, letter luck. Lo berarti bukan dari Setiap perkataan nabi. Yesus dong, dari asumsi Loh. pribadi penulis. Oh, kan saya bilang bukan ya Si Ali. kesaksian dekat dengan ini kan Injil banyak kesaksian dari murid-muridnya sendiri gitu. Dan itu, Nah itu Ali, dan- kesaksiannya gimana caranya ketika di atas kayu salib ada yang mendengar Yesus ngomong sudah selesai, ada yang mendengar Eli Eli lama sabachthani, ada yang mendengar Bapa kepadamu aku menyerahkan nyawa. Yang benar ya? ya, iya namanya ya semuanya benar. Semuanya benar. Loh, Gimana caranya? Gimana sekarang saya caranya? tanya. Perkataan terakhir tahu nggak? Itu Berbeda bukan berurutan apakah itu. berbeda orang bercerita yang misalnya tidak diceritakan gitu ya. Apakah itu jadi yang salah? Oh, kamu salah ceritanya begitu. Beda. Kalau tidak Makanya diceritakan namanya omitted. gini, Kalau ini kan makanya- contradiction, artinya ada Oh, semua, enggak. tapi Kontradiksinya beda, di beda mana? frasanya. kontradiksi itu ya misalnya disalib gitu, terus ngomongnya tidak disalib gitu, itu kontradiksi. betul, Ya, gitu. betul. Nah, Kalau saya kenapa langsung yang ini begitu bukan aja. kontradiksi? Bukanlah. Mungkin ada yang bisa? mendengar Eli lama sabatani, ada yang mendengar, Panjang ada itu yang loh. tidak, bisa aja. Nah, yang satu lagi Kan- mendengar kan orangnya sudah selesai. Yang satu lagi Murid-muridnya di mendengar, mana-mana "Bapa, padamu gitu. aku menyerahkan nyawamu." Tuliskanlah kepada sini, tuliskannya gitu. Tuliskanlah Nah, kemana? itu, Iya. apa namanya, alibi lu lemah Ali. Bahkan nggak nyambung Kenapa? jatuhnya. Loh, kan ini ya kontradiksinya di mana dah? Yang penting kan gini, kalau di saya memang tidak menghafalkan Alkitab saya gitu. Ceritanya kan banyak, tapi tidak pernah melihat kontradiksi di dalam Alkitab gitu. Saya tidak pernah melihat kontradiksi yang mendasar sehingga saya misalnya jadi tidak percaya akan kekristenan, tidak percaya Yesus mati di kayu salib, seperti misalnya, maaf ya, Ya anggaplah gini lah, Bre. Kontradiksi keimanan ini Anda minor yang gitu kan. menyatakan diserupakan dan begitu-begitu, itu apa ya menurut saya suatu hal yang itu baru kontradiksi gitu. Kalau Jadi kalau hal-hal yang perkataan seperti yang itu. beda-beda, kalau perkataan terakhir beda-beda, Iya, itu kalau bukan kontradiksi. beda-beda, tetapi memang ceritanya misalnya ya kejadian misalnya Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Matius ada, Oh, di itu belokin Markus topik ada, namanya. dan gitu-gitu. Loh, Itu belokin topik namanya Ali. apa? Itu belokin topik kalau misalnya udah nyari contoh Loh, kok belokin kejadian yang lain. topik? Kok belokin topik? Yang mana topik mana ya? Harus spesifik tentang topiknya. Ini kan lagi ngomongin kitab. Iya kan katanya Bible itu saling menyempurnakan katanya kan gitu. Bukan Jadi saling apokrifa itu menyempurnakan, ditolak enggak saling karena menyempurnakan. tidak Semuanya sesuai diceritakan yang dengan yang versinya masing-masing rasul itu gitu. itu iya apokrifa itu dibuang karena tidak sesuai dengan cerita yang disinoptik kan gitu simpelnya. Dia dibuang karena memang di ceritanya sinoptiknya aja ya ada kontradiksi gini, kalau perkataan pencerita terakhir ini ya, Yesus gitu loh. wartawan pun di dalam memahami satu cerita gitu, ada yang ngibul juga kan, dianggap ngibul lah gitu. Nah, Bisa kalau jadi misalnya kan? dianggap ngibul, kenapa dimasukin jadi kitab suci itu maksudnya? Mana yang kitab suci, yang mana? Yang apokrifa. Enggak dimasukin dalam Kan kitab yang suci. ini loh, yang tujuh Oh, perkataan kontradiksi itu loh. Loh, saya bilang kan nggak ada kontradiksi. Kalau nggak gimana mendengar cara atau menyambungkannya? Kok perkataan kalau nggak terakhir bisa mendengar, beda-beda jauh? kalau nggak mendengar atau tidak menuliskannya, bukan berarti kontradiksi. Harus Ini apakah harus menuliskan tulisannya semuanya. Menuliskan semuanya. Menuliskan semuanya. Jadi perkataan terakhir Yesus itu kalau di Yohanes itu kalau di Markus sudah selesai. Kalau di Yohanes Ya, Bapak kepadamu pernah- aku menyerahkan nyawamu. Kalau di Matius sama Lukas itu Eli lama sabachthani. Ya, kamu pernah baca lengkap Matius, Markus, Lukas? Ya iya, baca lengkap Ya, lah. kamu pernah baca gitu? Ya iya baca lah. Iya, sudah baca. Terus yang kamu maksud kontradiksi itu mana? Yang mana? Karena Untuk menceritakan perkataan gini. terakhirnya Ali ini pura-pura nggak ngerti atau memang menghindar ya? Loh, bukan menghindar. Misalnya di Matius, misalnya kamu nggak ada, kok nggak ada tulisan yang ini. Di Markus kok ada gitu. Terus di Lukas ada lagi gitu. Itu apakah namanya? Terus kamu bilang disembunyikan atau apa? Bukan. Wartawan pun kalau menceritakan sesuatu yang sama dia lihat sama bersamaan gitu pun bisa menceritakan hal yang ada yang dituliskan lebih detail atau tidak lebih detail, itu aja masalahnya gitu. Ketika Yang mana? disalib, perkataan terakhir Kontradiksi Yesus ini nih ya, gini, perkataan terakhir ya, Yesus saya nih.
katakan langsung aja lah, yang namanya kontradiksi itu, yang langsung ke poinnya aja bahwa peristiwa penyaliban di Alkitab itu, di Alkitabnya orang Kristen itu tidak dipungkiri, tidak itu diyakini. Tetapi kalau di Quranmu ada yang menceritakan ya, ada yang menceritakan diserupakan, tetapi ketika ditanya diserupakan itu siapa yang disalib, nah tidak bisa jawab. Itu yang namanya polemikus dan membuat kontradiksi. Oh, ini namanya ngebelokin topik. Tapi gue bisa jawab itu. Yang disalib itu Yesus. Yang diserupakan itu Yesus Kristus. Iya, diserupakan maksudnya gimana? Terus yang disalib siapa? Yesus Kristus yang disalib. Kan itu yang diserupakan. Diserupakan gimana? Oh, berarti Islam mengakui yang disalib Yesus Kristus. Iya, karena kan penggenapan Amsal 28:19. Iya, enggak, kamu sebagai Al-Quran mengakui enggak? Yesus disalib. Mengakui. Nah, ya itu. Kan Nabi Isa tidak disalib. Ya, itu. Nah, kamu yakin? Gini, sebentar dulu. Ya. Coba. Yang saya ngomong kontradiksi itu seperti ini. Kan sebenarnya Isa Al-Masih itu di terjemahan bahasa Inggris itu juga disebutnya Jesus kan? Benar nggak? Jesus. Yeah. Isa Al-Masih, terus ada yang meyakini oh sama sebenarnya Isa Al-Masih itu ya Yesus juga gitu. Tetapi memang ada cerita-cerita yang berbeda gitu, yang kontradiksi kalau menurut saya ya. Kontradiksi yaitu ada yang ini gue mencoba berdamai dengan Kristen. Sebentar. Karena memang kalau iya saya juga kita cari kesamaannya dulu lah ya. Kesamaannya yang kan ada yang langsung bedanya aja bre. Kalau kesamaan susah. Yo, kalau bedanya aja. Kalau bedanya kan udah banyak tuh bedanya. Kalau kesamaannya kan juga banyak juga. Kesamaannya sebenarnya kita sebenarnya juga sebenarnya ya Yesus juga sebenarnya Isa Al-Masih itu disebut sebagai manusia suci. Itu dong, Ali. Manusia suci dilahirkan bukan dari apa Ali, seperti ya enggak Ali. Biologis gitu. Dari Kenapa? Dari alinya kamu sendiri, takut? Nabi Isa sama Yesus itu sama atau beda? Loh, gini. Ya, lunya aja Kalau saya ya sebenarnya harusnya sama loh, tapi karena gue beda, bre. Ada yang meyakini sama. Ada yang meyakini sama loh. Orang Islam ada yang meyakini sama. Iya, kalau memang ada yang meyakini Islam mengakui sama, tapi kalau gue beda, bre. Karena gue membaca bener-bener ini Bible lu dan gue bandingkan dengan Islam. Iya. Akhlaknya Nabi Isa ini di atas jauh daripada Yesus Kristus gitu loh, bre. Salah kamu. Waduh. Salah Loh, kamu malah mau akhlak gitu. Gini, kalau akhlaknya lebih baik dari Yesus Kristus, sekarang akhlaknya lebih baik nggak dari Muhammad? Sekarang saya tanya. Ya, akhlaknya Isa Al-Masih. Kami sama Nabi Isa sama semua. Al-Baqarah ayat 256. Kami tidak membeda-bedakan. Tetapi kenapa? Rasul. Tetapi kenapa di kitabmu cerita tentang Muhammad di Quranmu ya diceritakan cuma nggak ada 5 ayat? Tetapi karena Isa kan itu zaman Nabi, 60 langsung ayat. ngobrol sama Nabi. Kenapa 60 ayat di Quranmu lo ya? Kitab sucimu Al-Quran kan? Zaman Nabi, kalau Bible kan 300-an tahun setelah Yesus, pasti banyak menceritakan Yesusnya. Al-Quran turun di zaman Nabi. Di zaman Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kenapa banyak menceritakan tentang Isa Al-Masih? Masa Tuhan ngobrol sama nabinya menceritakan nabinya terus? Gimana konsepnya? Ali sama Kian Santang ngobrol. Masa gua ngobrolin Ali itu orangnya begini, Ali itu suka tidurnya miring ke kanan. Ya, kan itu nggak logis, deh. Oh gitu. Memang Nabi harusnya seperti apa sih? Kalau Nabi di orang Kristen itu ya harusnya mendapatkan nubuatan atau kalau Yesus tunggu dulu. Ini yang kita dalam Al-Quran. Iya. Allah ini berfirman kepada Nabi Muhammad. Ya masa langsung berfirman kepada Nabi Muhammad menceritakan kehidupannya sehari-hari. Katanya langsung kan kisah-kisah dan hukum-hukum yang ada terdahulu yang bisa diambil hikmahnya, kan gitu. Karena nabinya hidup waktu itu. Allah berfirman nabinya masih hidup itu. Oh oke. Gini. Kamu meyakini bahwa Quran itu adalah langsung diberikan dari Allah langsung kepada Muhammad? Betul. Oh gitu. Bagaimana ya? Katanya nih ya, maaf aja, ini bukan dari saya ya. Kadang-kadang kan orang Islam sendiri yang menyebut dan membanggakan itu pala. Katanya nabimu buta huruf gitu. Apa benar? Ya buta huruf kan bisa dengar. Oh bisa dengar. Tapi bagaimana ya? Berfirman, bukan membaca firman. Dihafalin gitu ya? Dihafalin gitu maksudnya. Iya. Tapi prosesnya gimana? Kan Nabi Muhammad menghafalin kan? Terus bisa jadi
dituliskan itu bagaimana? Kan dia yang ngapalin itu yang ngecek kan penulisannya benar apa enggak. Betul Gitu. gitu. Jadi Caranya ngecek gimana? Benar apa enggak apa yang dia hafalin? Selama bulan Ramadan gitu, Jibril itu turun 2 kali kepada Nabi gitu. Nabi melantunkan, Jibril mengecek di situ. Jibril Dan ngecek. kiroah juga turunnya di situ. Penulisannya gimana ya? Penulisannya. Yang nulis siapa? Yang Nulis. itu. Loh, emang nggak dituliskan? Kok nulis? Nulis tuh nanti, Bre. Budaya nabi-nabi itu lisan dulu baru tulisan, Ali. Ngapalinnya sampai berapa lama tuh? Sampai Lihat ditulisannya? ini anak-anak MTS. Mereka SD, SMP. Enggak, nabi bahkan kamu masih TK. gitu loh. Nabinya kan katanya nih ya. Saya sih nggak percaya sebenarnya. Nabi kamu buta huruf loh. Saya nggak percaya loh itu. Loh kalau ya Karena apa? Loh, kalau gue percaya gitu. Kalau misalnya kamu buta huruf, percaya nyontek gitu? dong jatuhnya. Loh, nih ya. Saya juga enggak lah ya, itu saya nggak tahu juga nih. Nah, itu Siapa dia. Buya Syakur juga ngomong, dia juga nggak percaya kalau Nabi itu buta huruf. Karena Ini apa? kelemahannya ini kelemahannya Kristen, selalu mengambil pendapat minoritas. Loh, kok Itu kelemahan. minoritas? Loh, itu dia Buya Syakur itu ngomong loh. sendiri dia, berbeda dengan jumhur ulama Dia yang itu benar-benar berpendidikan. mempelajari asbabun nuzul ayat-ayat Al-Qur'an. Maksudnya Ini kamu kelemahannya lebih Kristen. Maksudnya kamu lebih berpendidikan dari Buya Syakur. Dalam tahun Dari ini segi gue bisa pendidikannya. berfatwa loh. Kalau misalnya dialog lintas iman, gue bisa berfatwa gue. Oh, Kalau misalnya Buya Syakur masuk ke dunia gue lintas iman, Buya Syakur harus belajar ke gue. waduh. Betul. Kamu tahu background pendidikannya Buya Syakur? Buya Syakur tahu nggak background pendidikan gue melawan penghujat? Tahu nggak mereka? Oh, enggak ada kok melawan background pendidikan kok melawan penghujat? Loh, Kalau melawan penghujat, gue kalau empirik ini- gue. Ya? Nah sekarang gini, Buya Syakur tahu nggak ada Nabi Isa dalam literasi Talmud Yahudi? Tahu nggak? Loh, Buya Syakur tahu nggak? tahu lah pasti. Itu ada. Oh ya nggak tahu. Dia Bre. pendidikannya di mana-mana. Kamu Nggak yakin tahu, lebih? Bre. Oh, gini ya. Ya udah, Ya itu udah kan sekarang kelam kamu. sebut Kalau coba itu kalau kelam misalnya kamu, ada Buya kamu Syakur lebih- ya, ada lebih Buya Syakur. pintar dari Tahu Buya nggak Buya Syakur ya? Syakur 7 nama kudusnya Tuhan Yahudi? Tahu nggak Buya Syakur? Hah? Gua tahu. Enggak. Buya Syakur Enggak, tahu gini. nggak? Ini sekarang kita ke perjanjian baru. Kamu Buya pernah Syakur tahu nggak konfirmasi perbedaan tentang Latreuo kepada sama gini ya? Proskuneo? Tahu Tapi nggak Buya gini ya, Syakur? secara background pendidikan kamu itu nggak ada apa-apanya dibanding Buya Syakur. Nggak Ya, makanya diakui bawa pendidikan aja, kamu. bawa aja ke sini, Bre. Kok bawa Kalau aja ke misalnya sini ada, gimana kalau sih? misalnya Buya Syakur masuk ke Ya dunia semoga lintas aja ya iman, di bawah ini kalau ada yang muridnya Buya Syakur dan sebagainya, tolong ini diajari si Kores Ya. ini gitu. Iya. Kamu coba deh masuk ke ini, ke hampir murtad, nanti murtad itu deh. Siapa tuh? Habib Hanan apa Hanan udah. gitu. Kamu Ini bisa Ali, kamu ketika kita merasa bawa lebih pintar kita dari main dia data. tentang Al-Quran. Iya, Bisa kita lebih adu nih, pintar. kita adu. Dia bawa Sirah Kamu- Nabawiyah, gua bawa surat-surat bapak-bapak gereja. Mereka bubuk. Loh, kok bapak-bapak gereja? Kamu kalau bapak-bapak gereja, Loh iya kan kita main sejarah, kita adu Loh, ini sejarahnya kalau kamu Islam. cerita tentang gua aduin pakai bawa sejarahnya Kristen. Masa nggak bisa Kalau- komparasi? nah, kamu Kristen. Loh, Kamu Kristen. hampir murtad Islam memang. Islam. Ini. Islam dia. Dari mana lu taunya? Apa dia sholat 5 waktu? Apa dia puasa Ramadan? Loh, paling Dari nggak mana dia taunya? pengakuannya dia Islam. Oh, kalau dari Dan dia pengakuannya nggak memahami cukup, kita harus Quran. melihat yang zohir, Ali. Melihat yang sohir. Oh, sohir itu Harus apa sih? melihat yang zohir. Zohir Zohir itu itu yang apa benar-benar ngomongnya? nyata. Nampak ya. Mm-mm. Katanya Allahmu sohir loh, nih sifat-sifat Allah sohir ya. Iya. Ya, nampaknya bagaimana? Nanti ketika lu meninggal, di situ lu melihat azabnya. Oh, nanti. Berarti sohir itu dengan tanda kurung nanti ya. Ini Iya. aja lu lihat. Iya, sebenarnya saya juga bingung ya. Banyak orang Muslim gitu. Emang suara gua Apa kecil ya? Kang, ini jelek ini lu anjir. Kecil gimana? Oh Gede gitu. kok di saya. Oke, siap. Orang Muslim suka menanyakan tentang ketuhanan orang Kristen. Yesus. Orang Kristen Tuhannya 3, terus bagaimana? Sebenarnya kan kalau Muslim sendiri ya, kalau mau mengakui ya, kalau mau berpikir gitu ya, Iya. sebenarnya konsep tentang Tritunggal gitu-gitu mudah dipahami gitu. Cuma nggak mau paham aja. Artinya kalau di sisi mau memahami tentang Allahnya, tetapi ketika itu diterapkan kepada Kristen, dia malah menghujat, mengejek gitu. Contohnya mau saya kasih tahu. Misalnya Boleh, begini. silakan. Nanti gua kasih tahu pemahaman oke. gua tentang Tritunggal. Sifat Allah yang 20
Itu kalau sifat Allah itu kekal apa tidak? Sifat itu pribadi bukan? Sifat itu kekal apa enggak? Sifat Allah itu kekal, melekat pada tapi Allah pribadi bukan? Ya, sifat itu kekal apa ciptaan? Kekal, Pencipta apa tapi pribadi penciptaan? bukan, itu loh. Jangan menghindar. Iya, enggak. Itu kan sifat Nah, kekal kalau bukan ya bukan Gini, Tuhan. Posisinya kan kok kalau bukan Tritunggal itu Tuhan? 3 pribadi. Kan gitu. iya. Kan bukan ciptaan, kan? Bukan. Bukan ciptaan, kekal. Ya. Terus nama-nama Allah juga kekal kan? Iya. Yang Asmaul Husna itu kekal juga. Kalau memahaminya seperti itu katanya lagi Quran itu adalah firman Allah, Iya. kalamullah gitu. Benar nggak? Kekal juga. Gitu. Yang mana? Sebenarnya banyak yang kekal gitu. Kalau kita memahami konsep siapa yang kekal itu adalah Allah itu sendiri gitu. Sama Ya, seperti kenapa lu mutilasi jadi 3 gitu loh, Ali? nggak ada Kenapa yang mutilasi jadi mutilasi, 3? nggak ada yang mutilasi. Kalau kamu Nah, itu Tritunggal apa Tritunggal? oh berarti kamu mutilasi sifat Allah sama nama Allahmu. Lah, yang ngomong Kamu Tritunggal mutilasi Kristen nggak? atau Islam? Kamu mutilasi nggak? Loh, enggak lah, karena gua nggak Tritunggal. Loh, enggak, makanya sekarang kamu walaupun kamu nggak Tritunggal, kamu kan bilang Nah, dimutilasi. kalau ngomong Tritunggal, lu memutilasi Tuhan, itu namanya jadi 3. Oh, enggak mutilasi, orang jadi Mutilasi Tritunggal lah artinya apa? namanya aja 3 tapi Tritunggal. 1. 3 tapi 1 enggak ada 3 yang tapi mutilasi. 1. Kalian memutilasi 3, kalian ikat menjadi 1. Nah, kalian ya susah memahaminya gini. Kalau kamu Nggak berarti bisa, itu namanya pemahaman kamu memutilasi itu. memutilasi sifat Allah sama nama Allah dari Allahmu. Loh, enggak. Kami nggak ada ngomong Tritunggal kami. Iya, karena Atau kan kami atau kamu bilang harus apa, bersahabat. Sabta tunggal, catur Karena kamu tunggal. kan Nggak harus ada kami bilang. bersahadat bahwa kamu kan harus bersahadat bahwa yang Allahnya harus 1 gitu, harus 1 kan? Tetap bukan Tritunggal, tetap bukan Iya. 3 dalam 1. Terus Kalau udah memahaminya 3 dalam gini, 1 itu memutilasi itu. Esa di tempat kamu dipahaminya sebagai apa? 1 Satu atau satu-satunya. satu-satunya? Bukan Esa itu 1 tapi 3 atau 3 Oke. dalam 1. Itu Oke. mutilasi. Oke. Saya Pernah mulai di situ. Oke, Esa 1 ya. Mm-mm. Esa itu kesatuan bukan 1. Astagfirullah. Kalau Unity. kesatuan itu namanya peleton. Kalau 1 itu Ika, tunggal. Esa Eka itu bahasa 1. apa? Satu Eka. satu-satunya Eka. tunggal. Kalau Eka itu tunggal. 1. Eka. Ini kita Sanskrit ya. Kita lagi Eka ngomong 1. Esa ya. Esa satu-satunya. Kesatuan, unity. Satu-satunya. Aduh, Ali, Oke, kalian ini yaudah. suka banget memperkosa definisi Sanskrit. Esa Sanskrit. Yaudah. Esa itu Sekarang gini. satu-satunya, Oke. Ali, bukan kesatuan. Eka Oke, sekarang 1, gini ya. Eka Oke. 1, Esa Oke. tunggal. Oke, sekarang saya gini sekarang Boleh, gini. apalagi? Sekarang mau tanya ke kamu. Kamu cari dah terjemahan tentang Allahmu kalau di terjemahan itu bagaimana? Ya kan Itu orang Kristen kami yang loh. punya terjemahan. Inggris orang Kristen. Al-Quran nggak ada terjemahannya. Al-Quran ada terjemahannya. Iya, kamu menerjemahkan Allahmu misalnya di surat As-Saffat. Nama nggak bisa diterjemahkan, Bre. Ya, As-Saffat 32. Contoh misalnya Nama tidak dalam benar. apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat Kamu itu mau- Al-Maidah 72. Laqad kafaro Enggak, gini. ladina qalu innallaha masihun Terjemahannya ibnu Maryam. aja. Diterjemahkan Allah itu diterjemahkan sebagai kita, kami. Kamu sering nemuin itu enggak? Jangan jujur lah, Enggak. jangan mungkir. Hah? Yakin? Kalau kita dari nahnu, kami dari nahnu. Kalau huwa dia, kalau Allah Allah. Itu menuju kepada Allah enggak? Enggak. Merujuk bukan ya? kepada Allah iya. Tapi kalau diterjemahkan menjadi tapi Allah kenapa? enggak, Ali. Iya, kenapa disebut kami? Kita, kok bukan saya gitu? Lo kan keagungan majestic plural. Indonesia nggak punya itu. Oh, Anjing, gitu. gua selalu menjawab kerennya Korea itu gitu ya. Jadi enggak ada, Gitu. itu bukan kata ganti bukan kata ganti Bukan, plural. sama kayak ya? misalnya di Prancis Oh, plural, gitu kan kan. kamu Prancis akui biasanya plural, kalau kan? menyapa orang Plural itu ngomong bukan kalevu. tunggal loh. Plural itu jamak loh. Fu itu kalian loh, bukan kamu. Plural itu jamak loh, bukan satu Plural loh. majestic. Plural itu kata ganti jamak, bukan kata ganti Iya, tunggal. Nah, nanti Gitu. dilihat nanti Berarti ketika kamu Raja harus Inggris ini dong. Edward Kalau dia diterjemahkan sebagai kami itu, kamu harusnya protes ke yang nerjemahin. Kok Loh, diprotesnya bukan kalau kami, terjemahannya kita, begitu gitu. Karena kalau misalnya terjemahannya Oh. diganti jatuhnya kita LAI. Oh, gitu. Gitu, Bre. Oh, yang nerjemahin itu Quran siapa? Ke bahasa Yang namanya Indonesia. Kemenak dong, Kementerian Agama. Oh, Kemenak. Ya kamu salahin Kemenak, nggak disalahin juga Enggak, itu Kemenak. udah benar. Oh, boleh, Kalau benar misalnya nahnu kita ya kita. ya? Oh,
Gak Ya bisa. itulah, Contoh gini. misalnya LAI Saya sih gini. asalnya Tuan jadi Tuhan, itu LAI jatuhnya. Ini saya sih bisa memahami kalau kenapa Anda langsung menghindari misalnya esa itu merupakan kesatuan gitu ya. Kamu harus Lu nggak ada datanya, Bang. kamu Esa harus itu satu. tunggal. Kalau lu lihat di bahasa Kamu Sanskerta, harus Esa itu satu karena tunggal. kamu bersahadatnya itu satu, itu memahaminya sebagai satu. Bukan Kristen, dia punya Iya kan, kitab bahasa sahadatnya. Indonesia sendiri. Itu di situ sesatnya dia. Oh, nggak sesat lah, diterjemahkan sesuai aslinya. Ya coba dilihat Walaupun aja. Mau misalnya bermaksud diterjemahkan kamus sesuai Sanskerta, aslinya dengan atau misalnya kamus Iya. KBBI. Yang namanya Esa itu tunggal, bukan kesatuan. kesatuan lah. Kamu cari aja. Jadi buka aja di Google. Ini gue buka ya. Ya gini aja. Kabur dia. Gini. KBBI. Kalau Apa mau KBBI atau kamus Sanskerta nih? ya terserah kamu siapa aja Oke. yang ada. Kamus Sanskerta. Kamus Sanskerta. Tapi bukan salahnya Ali juga sih sebenarnya, karena Ya karena di terjemahannya Al-Quran juga disebut kami, kita gitu. Kalau saya belajar bahasa Indonesia dari dulu, dari SD, kami kita itu kata ganti plural ataupun maksudnya apapun kan ya. Nabi kami Ketika kan dari kamu- Arab gitu loh. Indonesia Ya, ketika ikutnya kamu ke Arab sebut gitu itu loh. plural majestic atau apa, itu kan sebagai ya ngeles aja Iya. sih. Bukan ngeles, Bre. Kita plural majestic nih. Nabi Kalau kami ini bukan ya. orang Betawi, Bre. Nabi kami orang Iya. Arab, pakai Arab. Kalau plural majestic, kamu kan tadi ngomong plural majestic kan? Atau mungkin begini, mungkin Gini. karena bahasa Indonesia, Yesus lahirnya di Indonesia, jadi menggunakan kaidah Sekarang bahasa kamu tadi Indonesia. kan pakai Mungkin begitu. untuk menjawab pertanyaan saya. Kamu kan tadi jawab dengan kata itu plural majestic kan? Artinya apa? Plural tuh? majestic itu. Artinya apa plural majestic? Plural majestic itu kata pengagungan jamak yang digunakan kepada objek Kata tunggal. pengagungan jamak gitu ya. Bukan kata pengagungan tunggal kan? Ya udah. Iya, digunakannya Oke. kepada yang tunggal. Maksudnya gini, Iya. Ali, Kata Kristen Indonesia itu nggak pengagungan ngerti jamak. majestic Udah. plural gitu loh. Karena dia Iya, majestic gua plural. bingung. Oke, saya Roh cari ya Kudus dia majestic tidak plural mengajarkan itu apa sih? bahasa-bahasa gitu. yang ada gitu loh. Oke, nah ya makanya saya cari ya Nah, majestic itulah, plural apa ya? Kamu sambil cari esa ya itu ya. Mm-mm. Esa. Gue nyari esan. Oh, ya. Alun-alun Ampel di mana esanya ya? Coba diangkat 8. Ini nggak bisa di search dia. Beres bersih besa bukan. Ini masih B. Bisua masih B. Cebol masih C. Do ya udah D ini udah D. Dusun empuk entok dikit lagi nih ya, coba kita. Anjir udah ke G lagi. Lihat sini. Ini Sanskrit, Bre. Ya. Aduh, nggak bisa gue bawa gitu. Ikhwan, silakan di-record. Ini sansakerta.org. Kamus Bahasa Sanskerta Indonesia. Nanti kalian kalau lihat di angka 17, kalian akan ketemu Esa. Ini Sanskerta Esa, Indonesianya apa? Tunggal. Biar selamat datang di kebenaran, kau tersesat oleh terjemahan. Bukan kesatuan, Bre. Itu benar KBBI itu. Hah? Ini sansakerta.org. Loh, kenapa nggak KBBI? Kok Sanskerta? Ini kita ke KBBI. KBBI Esa. Oh kok Esa itu? Esa. Esa. KBBI. .web.id. Esa tunggal satu. Dar, selamat datang lagi di kebenaran. Mau kemana Ali? Loh, esa itu ya udah, kalau kamu memahami esa itu seperti itu, tetapi ada Jelas juga gue yang sesuai dengan memahami Sanskerta esa. dan KBBI. Mana KBBI-nya mana coba? Satu Ini? kata aja. Coba. KBBI.web.id.
Esa. Terus artinya Tunggal kanan. satu. Coba melakukan. Aduh. Mana sih? Keesaan berada seorang gimana tuh? Itu kan banyak tuh. Jangan cuma Ya, oh tunggal ya udah satu. nih Gitu. Itu kan, beresa-esaan, berada seorang diri saja, mengesahkan, menjadikan satu, menjadikan mengaku bahwa satu itu Tuhan hanya artinya apa? satu. Kalau menjadikan satu. Keesaan Ya. sifat yang Nah satu. itu tadi kamu sudah sebut loh, itu menjadikan satu itu artinya apa? Iya, kayak mengesahkan, menjadikan satu. Menjadikan satu itu artinya dari banyak jadi satu. Itu menjadikan Oh, satu. pagan dong kalau kayak gitu. Oh enggak, bukan begitu. Asa itu loh, bukan pagan. Pagan itu politeisme namanya. Ya kan Mbak, dari Loh, bukan. dari Emang banyak pagan menjadi mengakui satu. itu. Pagan mengakui. Ali itu jatuhnya pagan dong. Bukan lah, pagan itu politeisme. Aduh, Anda ini. Enggak, tadi Ali bilang Anda apa? itu jangan ngelas itu begitu. kan kita baca. Enggak lah, jangan Mengesahkan. gitu. Enggak Ya. gitu. Tadi Ali yang salah ngomong. Mengesahkan, menjadikan satu. Apa tadi maksudnya Ali? Loh, Menjadikan satu? Itu kan tadi kamu sebut itu Iya, apa? ini menjadikan Dari- satu apa? Kan dari beragam dijadikan satu. Artinya beberapa beragam itu sifat berapa jadi banyak? satu. Loh, kalau Beragam itu berapa banyak kali? kalau politeisme itu nggak dijadiin satu, ngapain? Sesuai tapi dengan asalnya ada banyak, banyak gitu. Loh, tapi kan Kalau nggak gitu ada. Nggak Berarti ada dijadiin satunya. Kalau kita pakai konsepnya Ali, mengesahkan Ini itu yang konsep banyak asal loh ya, dibikin kata satu. asal loh Berarti ya, yang kata pagan asa itu. dibikin Gini, esa. bukan, Kayak gitu bukan. maksudnya. Asa Bukan juga. itu bukan berarti tunggal satu, bukan berarti satu tunggal gitu. Artinya Iya, artinya banyak dijadikan satu kesatuan kan, pun, maksudnya kan. kesatian, ehad itu ya. Kamu Iya. cari gini aja. Kalau enggak gini, ehad itu kan ada. Esa itu dari kata ehad loh. Kalau orang Kristen dari kata dasar. Gimana Oh. ketemunya Ibrani sama India gimana ketemu? Loh kalau di kitab terjemahan yang lain itu ehad tulisannya bahasa. Kamu katanya esa itu kan. Aduh. Esa Dia itu. mau ehad juga ehad itu satu malah ehad Enggak. itu. Coba kamusnya ehad itu apa? Itu Oke, bukan satu. ini kita kasih ehad lagi. Enggak, kalian tuh Kristen tuh Ehad. tersesat sama terjemahan. Ehad Hebrew ya. Enggak lah. Ehad Hebrew. Justru kalian itu tersesat dengan pokoknya kalau harus satu gitu. Harus satu terus iya itu ada mau yang pakai apa? Mau pakai Kristen atau mau pakai Yahudi? ya sesuai bahasanya aja. Jadi bahasa Indonesia aja kan pasti ada ehad gitu. Oke, ya udah nih. Oke, saya cari juga ya ehad. Nih, ini Memang- dari Bible Hub kita terjemahin ke bahasa Indonesia. ECHAD ya. Iya. Itu kan itu juga terjemahan juga. Kalau misalnya bahasa Ibraninya kan Alep Het Dalet itu. Aduh. Ehad. Nih. Nih Ehad. Nih. Kesatuan majemuk gitu, ada juga dibilang kesatuan majemuk artinya. Kalau mau pakai kesatuan harus ada mim belakangnya baru dia. Nih. Nih, ini dari biblehub.com. Ya gini aja lah, Anda kan juga tadi sifat Allah, nama Allah, Anda itu bisa memahami bahwa itu terpisah-pisah, tetapi Anda yaitu Itu sama aja bilang kalau jantung itu manusia, paru-paru itu manusia gitu kan. itu kan Kayak jadi gitu kan satu di maksudnya dalam kan. nama manusia kan. Iya gitu. Itu Karena mereka ketika kekal jantung semua keluar dari loh, manusia, tetapi- jantung itu manusia bukan? Iya, kalau disebut ya jantungmu ya yang disebut kan kamu manusia, yang jantung punya kan manusia kamu, bukan. yang punya kan kamu. Jantung manusia bukan. Iya makanya ginilah. Kalau Nah, pemahaman ini kan masalah baru nanti. ngerti kan? Enggak bukan. Artinya kan gini ya. Saya cuma mau ngomong gini. Kalian Ya, jangan coba suka ngomong. menghina-hina. Tuhannya Kristen ya kan Muslim mau kebanyakan. mau berdamai sekarang. Oh enggak ada yang berdamai. Oh, Kalian gitu. terserah mau berdamai atau apa. Saya tidak gini konsep Ya udah, lu mau Tritunggal. nyerahnya Kalian kan kenapa? sering hina-hina kan. Hina-hina Sering- apa sih? Iya, Kan manusia. kalian ini kenapa sih mewek aja mental Oh, tweak enggak, yang hina enggak. apa sih? Kalian itu- Dari tadi gue emang ngehina lu. Lah ini kan tuh di bawah tuh Tuhan Kristen 3 karena dia nggak paham. Karena dia nggak paham bahwa Allahnya sekarang juga banyak orang Muslim juga memahami bahwa
Tuhannya malah lebih dari 3 gitu. Enggak, Kalau ada apa aja namanya? Kalau misalnya Tuhan lebih dari 3, apa aja namanya? 99 nama itu apa? Itu kan nama julukan, Asmaul Husna, nama-nama terbaik. Asmaul itu nama kan? Ya Allah nama. Emang kalau kan? misalnya Tuhan punya nama banyak, ini? Ya kalau namanya banyak biasanya individunya banyak. Jangan dibiasain kalau gitu. Iya, coba masa nama kamu dinamain kamu satu orang gitu. gini, Kalau misalnya Tuhan lu satu hakikat 3 nama nggak ada masalah. Ini Tuhan lu satu hakikat 3 pribadi. 3 pribadi. Ya. Iya, pemahaman masalah gini ya. Itu menjadikan apa Tuhannya 3 gitu. Kalau 3 nama masih nggak ada masalah, Bre. Karena Yahudi punya 72 nama. Oh ya, 100 nama. Sifat-sifat Allah itu yang kekal, masih sifat, bukan pribadi. Nama bukan pribadi. Tapi kalau udah pribadi itu Tuhannya ya, lebih dari satu. Nama itu bisa pribadi yang berbeda juga gitu. Enggak, apalagi diterjemahkan sebagai kami. Apalagi diterjemahkan sebagai plural. Enggak, ini di sini ahli tindakan depresi namanya gitu. Plural majestic kan. Dia ngajak remis dia. Enggak ada yang ngajak remis. Kamu mau nanya apa tentang Yesus yang kamu gue tanya tentang Yesus ya. Kenapa Yesus nebus dosa di zaman Yohanes padahal zaman Adam sudah pertanyaannya terjadi dosa? Silakan. Kenapa? Zaman Adam? Kan zaman Adam itu dosa terjadi tuh. Oke. Kenapa nebusnya zaman Yohanes? Oh gini, itu karena Adam jatuh ke dalam dosa. Adam itu diciptakan sempurna sebenarnya. Itu adalah sesuai dengan gambar Allah. Ya, tetapi dia jatuh ke dalam dosa dan upah dosa kenapa itu ditebusnya zaman Yohanes? Upah dosa, terus masalahnya apa? Kalau ditebusnya telat lah, udah mati Adamnya. Kenapa telat? Adamnya udah mati dong. Loh, masalah telat, masalah waktu. Kamu itu jangan pikiran Allah itu jangan ke kamu. Kalau coba sekarang gimana Yesus nebus Adam? Adamnya udah mati. Jangan gimana mempertanyakan hal-hal yang logikamu itu, kamu jangan mau menyamakan dengan ya udah jawab aja gitu Allah gitu. Kalau misalnya Adam berdosa, kenapa nebusnya zaman Yohanes? Itu kemauan Allah itu ya sendiri. Terus gimana cara Allah nebus dosanya Adam? Adamnya udah mati. Lewat Yesus. Yesus adalah Adam kedua. Adam gagal. Yang pertama gimana kabarnya? Adam yang pertama itu gagal berarti jatuh dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa, ya. Iya. Sebentar dulu, jatuh ke dalam dosa. Kemudian Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal sebagai Adam yang terakhir. Karena apa? Dan Adam yang terakhir ini dalam diri Yesus, dia tidak gagal, dia berhasil. Dia manusia yang suci. Jadi dosa manusia itu hanya bisa ditebus oleh manusia juga. Manusia terus Adam suci, yang pertama gimana? Adam yang pertama gimana ini nasibnya? Adam yang pertama, kalau yang sebelum Yesus datang, tempat peristirahatannya adalah di Hades dan Seoul namanya. Berarti masuk neraka semua? Bukan masuk neraka, itu di Hades dan Seoul. Masalah neraka terus kemudian Yesus datang. Pada waktu Yesus 3 hari itu, dia kan turun ke kerajaan maut untuk menyelamatkan orang-orang percaya sebelum dia dan menyatakan dirinya Yesus masuk surga nggak? Masuk surga kalau percaya. Loh, kalau percaya masuk surga dong. Oh, bukan masuk surga. Jadi nanti ada Amalek, ada Firaun masuk surga semua. Bukan masuk surga. Jadi lo kan percaya Yesus, dia waktu di sebentar. Apa. Tadi saya salah ngomong karena terpancing oleh omonganmu tentang surga ya. Jadi gini. Lo jangan ketawa dulu. Ya habis Firaun masuk surga coba. Udah mati. Udah mati masa masih masuk surga? Ini saya dengar penginjilan Yesus. Firaun Kristen dong jatuhnya. Kalau tadi kan gimana? Ini apa? Sebelum Yesus, orang-orang percaya itu ditempatkan itu tempat menantiannya itu namanya Hades dan Seoul. Iya. Oke. Tetapi setelah Yesus, itu tempat penantiannya itu bukan di Hades dan Seoul lagi, tetapi di Firdaus. Nah itu. Terus ini yang udah masuk Hades sama Seoul ini orang-orang. Ini sekarang dipindahkan ke Firdaus sekarang. Dipindahkan ke Firdaus. Iya. Gitu. Berarti nggak ada orang di neraka dong kalau kayak gitu zaman dulu. Nggak ada di neraka. Jadi semua Firaun, Amalek, Bileam itu masuk surga semua.
Di jadi Kristen. Firdaus, di Firdaus. Iya. Yang percaya, orang-orang yang percaya Yesus Iya. dan melakukan penebusan. Iya, orang-orang yang yang ini dinaikannya ke tempat ke Firdaus, tempat. Iya, setelah di Firdaus kemana mereka? Tempat penantiannya nanti ada, kan nanti. Susah kan? Susah jawabnya. Yesus kan? datang. Oh, enggak susah. Susah itu jawabnya nanti, lah. Loh, nanti kan Firaun ketika diinjili Yesus di dunia orang mati masuk Kristen nggak dia? Kamu percaya yaumil akhir nggak? Ya iya percaya. Tapi nggak ada konsep ada orang ke dunia, ke alam kubur gitu kan, melakukan bukan ke alam kubur itu. Firdaus, Nggak gitu di kami, Bre. Oh, langsung masuk surga atau neraka? Hari penghakiman dulu dong. Hari penghakimannya kapan? Zaman akhir kan, yaumil akhir. Setelah hari kiamat. Tapi kan Yesus sebelum ini gimana sih Adi ini kok pelitut? Ini sebelum hari penghakimannya Kristen kan ada Yesus ke dunia orang mati penginjilan. Iya. Firaun, kalau Firaun percaya Yesus penginjilan masuk Kristen nggak dia? Masuk ke Firdaus, namanya masuk tempat penantiannya. Bukan. Nah setelah Firaun di Firdaus kemana dia? Nah kemananya itu kan nanti sama bareng-bareng sama itu nanti di zaman akhir, yaumil akhir. Di yaumil akhir ini Firaun kemana? Dia masih dihakimi. Saya nggak tahu yuk. Lo gimana sih konsepnya ini? Penghakimannya kan belum, gimana sih kamu? Lo terus ngapain dia percaya Yesus di dalam penginjilan dunia orang mati kalau gitu? Loh, kok penginjilan dunia orang mati? Siapa yang menginjili ya udah. Ini apa namanya? Dunia orang mati. Ini I spare your life, Ali. I spare your life ya karena gue udah waktunya sholat subuh. Ini gue kasih Akang ya. Pokoknya selamat datang di kebenaran, Ali. Dan semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Ya, semoga karena kebenaran Yesus Kristus juga masuk di dalam hatimu dan orang-orang yang belum percaya. Dan jangan mengucap gitu. tentang Karena satu orang Kristen orang pun yang ada di Kristen, yang dari zaman Matius sampai Wahyu, belum ada satupun yang masuk surga. Yang masuk surga itu baru satu-satunya adalah Yesus itu sendiri. Ya, Yesus orang Kristen atau Tuhannya orang Kristen? Ya pokoknya dia kan dia itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Masuk Kang. Kena terus dia. Enggak lah, konsepnya itu Yesus itu adalah manusia dengan keilahian. Ya, sekarang siapa yang percaya Yesus ini manusia dengan keilahian sudah di sorga? Siapa? Hah? Ya kalau saksinya belum, dia kan itu tempat posisinya tidak terhampiri, tidak ada yang belum ada yang melihat lah. Kamu tahu surga nggak sih? Ya. Tobat Ali. Aduh, kamu konsep lu belum mateng itu, belum mateng udah perlu diangkat gitu loh, Bre. Makanya bubuk kalau Kores nanya. Kores nanya sih. Lanjut sama Akang ya. Belum sih. Cik, Sadik. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang. Apa tadi Yesus udah Dia lagi ngobrol-ngobrol aja sih. Iya. Tentang tadi apa Bang? Tuh? Yesus udah di surga Bang? Yesus, ya kalau di kitab kan disebutkan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah gitu. Oke, kita cek ya Bang ya. Kita cek pakai data ya Bang ya. Iya silakan. Oke. Buka, pantonya buka, ayah panto. Dia baru di rumah saya. Coba kita cek ya Pak ya. Bapak di situ ada perangkat nggak Pak? Laptop atau Bible Pak? Ada nggak? Ada Bible Pak. Ada. Coba Bapak buka di Daniel 7 pasal 9. Siapa sih yang duduk di sebelah kanan Bapak ini? Atau siapa sih yang duduk? Sorry. Saya bukain dulu ya. Oke. Nah, ini Pak, Daniel 7 pasal 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakainya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Nah, jadi siapa yang duduk di kursi roda ini yang udah lanjut usianya? Udah kursi roda? Waduh. Pak, gini aja pertanyaan Bapak kan gini aja saya. Kalau saya menerjemahkan kitab itu ya. Kita langsung ke pertanyaan yang ini aja Pak. Yang duduk di surga Pak. Ini siapa yang udah tua Pak? Bapak kan nanya posisi Yesus ada di mana kan sekarang intinya. Saya nggak nanya loh Pak. Justru saya mempertegas. Enggak intinya gini Pak. Saya kalau surga.
Kalau ini siapa yang udah tua bangka ini yang duduk di kursi roda yang udah kena stroke kali ya, lumpuh ya? Kenapa saya harus menanyakan ke situ? Tadi kan pertanyaannya Yesus ada di mana?